Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kepada Bu Nike dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tata cara presentasi ilmiah. Perkenalkan, nama saya Risa Dewi Ardita yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Sekar Arifa dengan NIM 7311422328, yang kedua ada Priscilla Kira dengan NIM 7311422175, yang ketiga ada saya sendiri Risa Dwi Ardita 7311422307, yang keempat ada Anissa Rizky Basirah dengan NIM 7311422241, dan yang terakhir ada Alvinta Zaki dengan NIM 7311422324. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah membahas tentang pengertian presentasi ilmiah. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan, penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Presentasi ilmiah itu sendiri adalah salah satu contoh berbicara akademik dan merupakan kegiatan lazim yang dilakukan dalam dunia ilmiah, yang tujuannya berfungsi sebagai penyebaran informasi ilmiah, baik itu informasi konseptual maupun prosedural. Kemudian ada kiat-kiat agar presentasi ilmiah berjalan efektif. Yang pertama ada menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua ada menjaga presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Hal ini berfungsi untuk dapat menarik minat dan perhatian pada masalah yang dibahas. Yang ketiga, ada menjaga etika ketika tampil di forum ilmiah. Untuk dapat menarik minat dan perhatian, penyaji dapat menggunakan media yang menarik, yaitu media visual seperti gambar dengan warna menarik, suara yang cukup keras, dan ilustrasi. Dapat juga menggunakan anekdot dan demonstrasi. Cara menarik yang lainnya bisa menggunakan informasi latar belakang peserta. Penyaji harus menjaga agar suara tidak monoton dengan menggunakan variasi media. Dan juga penyaji harus menjaga alur presentasi agar tetap fokus pada pembahasan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum presentasi. Yang pertama ada datang sesaat sebelum presentasi dimulai. Hal ini bertujuan agar waktu yang dimiliki cukup untuk mempersiapkan apa yang akan kita presentasikan nanti. Yang kedua, perhatikan audiens. Perhatikan audiens ini dengan menatap audiens secara merata dan bergantian sehingga mengesankan bahwa penyaji sangat memperhatikan mereka. Yang ketiga ada berbicara lugas, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada jelaskan media. Karena media presentasi hanya sebagai tuntutan untuk menjaga alur presentasi. Hindari membaca media presentasi kata per kata. Nah, sebelum melakukan presentasi ilmiah, penyaji harus terlebih dahulu memastikan bahwa materi yang dibuat sudah lengkap. Penyaji juga harus memastikan bahwa materi yang akan disampaikan sudah dikuasai dengan baik.
Selanjutnya ada tujuan presentasi ilmiah. Secara umum ada dua tujuan utama ketika seseorang memberikan presentasi. Yang pertama memberi informasi dan yang kedua adalah mempengaruhi. Richard Lewis dalam The Lost Art of Great Speech menyebutkan ada 6 tujuan ketika seorang berbicara di depan publik. Yang pertama menghibur, memotivasi, memberi inspirasi, memberi informasi, membujuk atau meyakinkan, dan membela. Tujuan dari sebuah presentasi adalah untuk menginformasikan suatu informasi dari pembicara kepada pendengar, meyakinkan pendengar terhadap apa yang disampaikan, membujuk agar melakukan hal sesuai yang disampaikan, menginspirasi tentang apa yang disampaikan, dan menghibur pembicara. Selanjutnya, manfaat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah dalam aspek kehidupan juga memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama mengenalkan fenomena yang terjadi pada bidang tertentu sehingga orang lain sadar. Yang kedua, memberikan solusi suatu permasalahan berdasarkan landasan teori, metode, dan analisis. Yang ketiga, membuktikan kebenaran dari suatu fakta sehingga menghilangkan kerancuan yang selama ini muncul. Yang keempat, memberikan informasi dan pengetahuan baru. Yang kelima, membuktikan kapabilitas yang dimiliki seorang akademisi, praktisi maupun pelajar. Dan yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan merangsang ide-ide baru yang bisa ditindaklanjuti oleh peneliti lain. Selanjutnya ada etika presentasi ilmiah. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip tentang mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Perlunya dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Di sini ada etika penyaji. Yang pertama, penyaji perlu memberikan informasi memadai kepada peserta. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Yang ketiga, penyaji menaati etika presentasi, yaitu menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Kerugian berupa hak dan kesempatan berbicara, tersinggung, atau kehilangan harga diri, dan mengutamakan kejujuran. Selanjutnya ada etika peserta. Yang pertama, peserta menjadi penyimak yang baik. Yang kedua, peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji. Dan yang ketiga, peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan. Jika akan meninggalkan forum, peserta meminta izin kepada moderator atau penyelenggara. Next. Selanjutnya ada etika moderator. Etika moderator memiliki dua etika, yaitu yang pertama ada adil, dan yang kedua ada taat jadwal. Selanjutnya ada juga etika untuk notulen. Yang pertama mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap di dalam forum tersebut. Yang kedua ada meringkas hasil catatan dan disebarkan kepada forum tersebut. Selanjutnya untuk yang terakhir ada etika teknisi. Yang pertama memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik, dan yang kedua mengontrol peralatan selama presentasi. Cara penyampaian presentasi ilmiah. Yang pertama, memperkenalkan diri. Hal mendasar yang wajib dilakukan pertama kali adalah perkenalan. Cara memperkenalkan diri bisa dengan penjelasan singkat atau penjelasan yang disertai dengan menampilkan biodata pada slide presentasi. Apa saja yang perlu disampaikan? Yang pertama, ada informasi seperti nama lengkap, asal instansi, jenjang pendidikan, topik penelitian, dan judul karya ilmiah. Selama sesi perkenalan, usahakan untuk melakukan kontak mata yang baik dengan audiens dan tersenyum untuk memberikan kesan yang ramah. Dan yang kedua, ada membuka presentasi dengan kata-kata yang mengesankan. Cara membuka presentasi ilmiah yang patut dicoba adalah dengan kata-kata yang berkesan. Hal tersebut dapat menarik perhatian audiens secara instan, sehingga mereka mendengarkan dengan fokus apa yang pemateri sampaikan. Contoh pembukaan yang mengesankan yakni dengan melontarkan fakta-fakta terkait dengan topik penelitian, menunjukkan data terbaru seputar permasalahan yang diteliti, atau menceritakan pengalaman unik ketika sedang meneliti.
Yang ketiga, ada penyampaian latar belakang dan fakta yang mendukung. Setelah berhasil merebut perhatian audiens dengan pembukaan yang menakjubkan, maka saatnya untuk masuk ke tahap penjelasan latar belakang. Disarankan untuk tidak memaparkan background terlalu panjang. Pemateri cukup menampilkan slide berisi poin-poin penting disertai dengan penjelasan singkat dari pemateri. Jika terlalu banyak audiens, maka akan kesulitan memahami apa yang ada di topik tersebut. Agar karya ilmiah Anda lebih meyakinkan, maka paparkan juga mengenai fakta-fakta yang mendukung. Tidak perlu semua, cukup beberapa saja yang bisa mewakili. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah. Hal-hal yang perlu pemateri paparkan adalah tujuan dan manfaat. Dalam presentasi yang sifatnya ilmiah, menjelaskan tujuan sangat penting untuk memberikan gambaran tentang apa yang ingin Anda capai dalam penelitian atau studi kasus tersebut. Tujuannya juga memudahkan para audiens untuk memahami arah karya ilmiah yang disajikan pada mereka. Dalam penyampaian tujuan, boleh saja menyebutkan poin-poin tanpa penjelasan atau dilengkapi dengan penjelasan secara singkat. Selain itu, kebermanfaatan karya ilmiah juga perlu disampaikan saat presentasi. Sebaiknya, sampaikan manfaat secara spesifik, misalnya manfaat untuk kalangan profesi tertentu atau manfaat untuk masyarakat umum. Next. Oke, untuk selanjutnya ada yang kelima, memaparkan poin-poin penting dari hasil penelitian. Menjelaskan mengenai hasil dari penelitian merupakan bagian terpenting dalam penyampaian presentasi ilmiah. Para audiens pasti menunggu pokok pembahasan dan hasil yang didapat dari analisis yang pemateri lakukan. Dalam memaparkan hasil penelitian, pemateri juga perlu menyebutkan teori dari para ahli yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya sebagai bandingan. Hal tersebut dapat menyediakan pengetahuan tambahan untuk para audiens. Pemateri dapat menjelaskan hasil dengan uraian yang detail, namun sebaiknya tampilan juga berbentuk tabel, grafik, foto, atau ilustrasi untuk memudahkan audiens dalam memahami hasil tersebut. Bahkan jika melibatkan video dokumenter pun, pemateri harus menampilkan pada saat presentasi. Yang keenam ada menyampaikan kesimpulan penelitian. Jika ada pembukaan, pasti ada tahap penutupan. Mengakhiri presentasi terkait karya ilmiah umumnya dilakukan dengan menyampaikan kesimpulan. Dalam penyampaian kesimpulan, cukup tampilkan highlight dari hasil penelitian agar audiens cepat paham. Pemateri boleh menambahkan pendapat pribadi maupun saran untuk peneliti lain yang tertarik mendalami topik yang sama. Jangan lupa untuk menyebutkan beberapa referensi utama yang dilakukan untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Yang terakhir adalah mempersilahkan diskusi. Setelah menutup penyampaian materi, bukan berarti pemateri benar-benar mengakhiri presentasi tersebut. Umumnya saat presentasi yang sifatnya ilmiah, pemateri harus membuka sesi diskusi. Tujuannya agar audiens memiliki kesempatan untuk bertanya seputar topik materi. Tugas pemateri cukup mempersilahkan audiens untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa catat agar tidak ada pertanyaan atau saran yang terlewat. Presentasi ilmiah merupakan jenis presentasi yang tujuannya untuk menjelaskan hasil karya ilmiah. Penyampaian presentasi harus dilakukan secara sistematis agar memudahkan audiens dalam memahami isi materi. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari saatnya kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.